Mohon kepada Allah Ta'ala dimudahkan, karena memang semua itu kembali kepada kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi minta, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau ini afuwun, maha pemaaf, dan engkau sangat mencintai pemaaf. Minta fa'fu anni, maafkan saya, jangan nggak minta. Atau mintanya terserah engkau, maafkan aku atau tidak. Ya, tapi minta fa'fu anni. Ya. Sehingga kita tidak terhalang dari kebaikan tersebut. Nah sekarang mari kita bahas apa hakikat Lailatul Qadar, meskipun berulang setiap tahun para jemaah, karena di antara adab dan etika di dalam kita menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu dan amal, dan barangkali yang lebih dekat antara ilmu dan amal, ya pembahasan tadi malam, pembahasan sekarang, ya karena kita sedang berada dalam suasana 10 hari terakhir kita iktikaf, kita memburu yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Ilmu dan amal, dan itu merupakan salah satu dari bentuk kontribusi di dalam memperjuangkan agama Islam dengan ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, dengan apa? Dengan al-huda. Apa al-huda? Al-ilmu an-nafi', ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak apa itu? Al-amalus soleh, amal soleh. Maka ilmu dan amal. Tujuannya apa? Lamut ta'lil, untuk mengunggulkan agama Islam di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Ini para jemaah. Nah, sekarang kita meskipun tahun lalu sudah dibahas, barangkali sebelum Ramadan ada kajian-kajian, atau mungkin di dalam Ramadan kemarin, sekarang kita ulang. Kenapa? Karena memang di antara adab kita menuntut ilmu, tikrarul ilmi, mengulang-ulang ilmu. Dan di antara penyakitnya ilmu apa? Min afatil ilmi an-nisyan. Di antara penyakitnya ilmu adalah sifat lupa. Diingatkan kembali, sehingga ketika beramal kita tenang, karena ilmu itu artinya tenang. Al-ilmu yufidul yakin, ilmu memberikan faedah keyakinan. Wal yakin maknanya al-itmi'nan, tenang para jemaah. Tenang, ya. Baik, sekarang kita berbicara hakikat dari Lailatul Qadar, ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Qadar, dalnya itu fathah atau dhammah? Dhammah. Apa? Fathah atau sukun? Sukun, yaitu Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Ini, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya, inna di sini. Ini ada taukid, sesungguhnya, ya, memberi penekanan. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Qadar, Al-Qadar. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Kalau Allah bertanya dengan bentuk uslub wa ma adraka, kata Imam Bukhari, ya, menukil perkataan Sufyan ibnu Uyainah, bahwa Allah Ta'ala pasti menjawab sendiri kalau pertanyaan wa ma adraka. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasukal farashil mabthus. Dijawab, dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dijawab, dijelaskan.
Tapi kalau wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kalau wa ma yudrika tidak dijawab, tidak dijelaskan, ya. Kenapa wal makna annaha dzatu qadrin. Karena malam tersebut memiliki qadrin. Apa qadrun? Bukan kadrun, qadrun, ya. Kalau kadrun singkatan mereka, qadrun, ya. Dzatu qadrin. Itu apa? Qadr, kemuliaan. Punya kemuliaan. Ya. Karena al-qadru adalah kedudukan, kemuliaan. Kenapa para jamaah? Li nuzulil Qur'ani fiha. Satu, karena Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rawahul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Burulah, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar tersebut di bilangan ganjil dari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Berarti yang namanya turunnya Quran karena disebut berada di dalam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir, berarti apa? Ya nggak benar kalau nuzul Quran tanggal 17. Silakan ditanya sendiri dan dijawab. Ya. Karena apa? Karena Quran jelas mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba sekarang yang memiliki keyakinan bahwa Quran turun 17 Ramadan, kapan mereka mencari Lailatul Qadar? Di 10 hari terakhir sama semua. Ya, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di bilangan ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, Al-Qadru kenapa dinamakan Lailatul Qadri? Karena Al-Qadru ya Dzatul Qadar, karena memiliki kemuliaan dan kedudukan. Apa alasannya? Satu, karena Quran turun di dalamnya. Ya. Yang kedua adalah au lima yaqa'u fiha min tanazzulil malaikah, kata Ibnu Hajar di sini. Karena di dalam malam tersebut malaikat turun. Sehingga para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ya Lailatul Qadri lailatun samhatun talqatun la baridatun wala harratun. Wa tusbihu syamsu sobihataha dhaifatan hamra. Hadis sahih dari Ibnu Abbas bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang samhah tolqoh. Apa samhah? Mudah, sahal. Mudah untuk apa? Mudah ibadah. Nah coba sekarang ini ya boleh kita periksa masing-masing. Kalau di malam-malam ini terutama di ganjil, tadi malam misalkan senang ibadah, ini senang ibadah, ini salah satu. Ya. Atau malam 23, 25, oh saya dapat 25. Yang satu malam dapat 27, saya dapat 23. Kenapa? Oh masing-masing THR-nya beda tanggalnya. Senangnya karena apa? Sudah dapat info bahwa nomor rekening sudah masuk THR. Itu lain lagi ya. Para jamaah rahmati Allah, para ulama menjelaskan kenapa? Karena malam itu samhatun tolqotun. Samhah. Samhah apa? Sahal, sahlah, mudah. Tolqoh baik. Malam itu penuh kebaikan, penuh kemudahan dan beribadah. Para jamaah rahmati Allah. Kemudian wa tusbihu syamsu sobihataha dhaifatan hamra, dan matahari di pagi hari itu dhaifatan hamra, warnanya merah lemah. Ya dilihat itu tidak ada penghalang. Ulama menjelaskan merinding ya, tapi penjelasan mereka apa kata mereka? Karena malaikat itu berdesak-desakan turun ke bumi. Ya. Sehingga sayap-sayap para malaikat dan juga badan-badan mereka, Allah alam ini perkara gaib. Mereka menjelaskan
Sehingga apa? Menghalangi cahaya matahari sehingga matahari tersebut tidak sampai sinarnya menyakitkan pandangan mata kita yang melihatnya. Ya. Ini malaikat turun berdesak-desakan para inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun berdesak-desakan minal barakati war rahmati wal maghfirah, karena di dalam bulan malam tersebut turun keberkahan, rahmat dan ampunan. Turun keberkahan, rahmat dan ampunan para jamaah. Oleh karena itu, barang siapa terhalang dari ampunan celaka. Pernah Nabi naik di atas mimbar dan mengatakan, amin, amin, amin. Faqalu ya Rasulullah ala ma amanta faqala atani Jibril thumma qala raghim an fumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaikul amin faqultu amin thumma qala raghim an fumriin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin faqultu amin thumma qala raghim an fumriin adraka abawaihi aw ahdahuma wa lam yudkhilahul jannah qul amin faqultu amin akhrajahu al-Hakim. Ketika Nabi naik di atas mimbar beliau mengatakan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin, amin? Apa kata beliau? Telah datang kepadaku malaikat Jibril, lalu dia berkata, celaka seseorang, ya, namamu disebut di sisinya, dia tidak membaca sholawat padamu. Katakan amin Muhammad. Lalu aku katakan amin. Jadi yang mendoakan adalah Jibril, yang mengamini Nabi Muhammad SAW. Ya, satu malaikat yang paling dekat dengan Allah, satu nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan dan mengaminkan. Jadi kita harus hati-hati. Dan yang kedua kata Jibril, celaka seseorang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin Muhammad. Lalu aku katakan amin. Diamini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita takutkan. Hadis Abi Hurairah yang mengatakan An-Nasa'i tadi, man hurima khairaha faqad hurima, ya, ngeri-ngeri sedap. Para jemaah rahmati Allah, memang betul uang keberkahan macam-macam, tapi bagi yang terhalang, karena itu sifatnya umum, siapa saja, ya siapa saja. Nah, kita di sini berharap sampai kita mencegat, ya, sudah kita bendung dari malam 21 sampai malam 29 kita bendung agar kita mendapatkannya. Kalau sampai tidak dapat, nah ini sungguh sangat merugi para jemaah. Oleh karena itu memang di sini kesibukan luar biasa dengan berbagai macam aktivitas, barangkali istihmam, yaitu di gantian di toilet. Kemudian juga barangkali saya juga lumayan ini harus makan antri, tapi semua ada pahala antum insyaallah. Mudah-mudahan besok nggak pakai antri ini. Gimana caranya? Ya, mudah-mudahan pahala antum insyaallah. Ya. Kemudian ramenya anak-anak dan lain sebagainya. Mungkin masuk toilet lupa nggak bawa sikat gigi, semua. Ya. Nah, itu semua kan sarana untuk mendukung apa? Tujuan kita masing-masing mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, sarana ini jangan sampai mengganggu tujuan utama kita para jemaah rahmati Allah. Tetap hati kita fokus. Bagaimana kita fokus? Selalu minta kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sholat di tengah malam mungkin sudah dari keramaian sudah sepi. Alhamdulillah, mungkin nggak terlalu lama, kalau kita lihat tidak terlalu lama, ya, agak lumayan lama lah, agak lumayan. Kemudian sekian rakaat. Artinya apa? Kesempatan kita ketika tidak konsen di rakaat pertama, barangkali di rakaat kedua. Rakaat kedua ketika berdiri tidak fokus, tidak khusyuk, barangkali di rukuknya, barangkali di sujudnya, barangkali ketika tahiyat akhirnya. Ya, para jamaah rahmati Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan semuanya. Sholatnya sah, tapi kadarnya
Ya, kualitasnya lah ini. Sehingga kalau kita sadar akan kadar, ya, insya Allah ibadah kita mudah-mudahan tidak mudah pudar. Ya. Maka sadarlah akan kadar, kedudukan, kualitas. Kalau tidak bisa di takbiratul ihramnya, barangkali ketika dengar suratul Fatihah, nggak bisa, mudah-mudahan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa kita tangkap. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz Ilham tentang suratul Fatihah. Itu bukan tidak ada tujuan para jemaah, semua sudah ada tujuan. Dan pas di 10 hari kita camping di sini, ya, kemah, cuman nggak ada kemahnya. Ilmu dan amal itu segera diamalkan, bisa dilaksanakan di sini. Ya. Selanjutnya para jemaah, yang berikutnya yaitu yang keempat, au annalladzi yuhyiha yasiru dza qadrin, atau yang keempat adalah apa? Orang yang menghidupkan Lailatul Qadar memiliki kedudukan kemuliaan di sisi Allah. Menghidupkan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ya, kiasan, ya, kinayatul jima, kinayah dari jima, ya. Kemudian beliau menghidupkan malamnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghidupkan malamnya? Para jemaah, mungkin kiat-kiatnya adalah kalau memang sudah ngantuk payah, tidurlah sebentar. Kalau memang sudah enak, jangan paksakan lagi tidur, bangun lagi, wudu, bismillah, sholat 2 rakaat, baca Quran. Karena memang, ya, Quran yang jadi syafaat itu nanti mengatakan, ya Allah, dulu aku halangi dia dari tidurnya. Sehingga ulama menyebut baca Quran itu utamanya di malam hari. Bukan berarti di siang hari tidak boleh, tapi di malam hari, di Ramadan ini. Ya. Lalu karena itu usahakan ngantuk. Kalau memang bisa tidur, duduk. Kalau nggak bisa ya tidur lagi, bangun, jangan paksa lagi tidur. Wudu, sholat 2 rakaat, baca lagi. Ngantuk lagi, tidur lagi. Ya, baca lagi. Sehingga apa? Tidurnya itu memang benar-benar ketika diperlukan. Nah, kalau siang, pagi, Nabi, makanya Nabi masuk tenda iktikaf setelah sholat subuh. Beliau menghidupkan malamnya. Nah, ini para jemaah. Karena apa di sini? Kata beliau, kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena orang yang menghidupkan malamnya menjadi orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia? Akan mulia dan dimuliakan orang-orang yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian makna yang berikutnya al-qadar huna at-tadyiq, ya, yaitu at-tadyiq, sempit. Maknanya sempit, ya. Seperti fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, ya. Ada orang yang dimuliakan oleh Allah, ditambahkan nikmatnya, lalu dia mengatakan Allah telah memuliakan saya. Ada orang yang disempitkan, ya, diuji, disempitkan, qadara alaihi rizqahu, rezekinya, qadara disempitkan di sini, ya, tadjik. Nah, kenapa disempitkan? Ulama menjelaskan karena alam ini jadi sempit dengan penuh sesaknya malaikat yang turun dari langit. Coba kelihatan malaikat turun, mungkin kita melek, yakin deh, antum semua melek deh, kopi habis.
Kalau kalau perlu kopi Arab nih. Habis bener. Kita baca Quran. Nggak mau seandainya malaikat kelihatan. Cuman masalahnya apa? Gaib. Diuji iman kita. Beriman atau tidak? Itu jawabannya. Ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentu harus bertambah iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman. Saya bertambah iman ya Allah, saya percaya. Benar-benar saya beriman. Ah, ini akan menguatkan hati yang tadinya sudah mulai melemah, ya mungkin karena fisik atau ngantuk dan lain sebagainya. Ini para jemaah rahmati Allah. Mari kita benar-benar sadari dulu. Sadar akan kadar. Insya Allah amal tidak mudah pudar. Insya Allah. Ya. Tapi kalau kita tidak sadar akan kadar, dan kadar itu kualitas, tidak mungkin para jemaah kecuali dengan ilmu, tidak mungkin. Dengan perasaan, dengan akal, dengan katanya, ya itu cepat pudar. Tapi kalau ilmu kokoh insya Allah. Dan ilmu memang perlu diulang-ulang, ya. Demikian. Kemudian kata beliau, wa ma'na tajik fiha ikhfa'uha 'anil ilmi bi ta'yiniha. Di antara makna sempit at-tajik tadi, maknanya yang pertama al-qadr, yang punya kedudukan, kemuliaan. Yang kedua adalah sempit. Sempit maknanya apa? Ikhfa'uha 'anil ilmi bi ta'yiniha. Disembunyikan tentang kepastian di malam yang mana turunnya Lailatul Qadar. Itu maknanya, ya, sempit, al-qadr, disembunyikan. Yang kedua, auli annal ardh tadiku fiha 'anil malaikah. Bumi itu penuh sesak dengan malaikat, alam ini penuh sesak dengan malaikat, ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, kemudian makna berikutnya yang tidak kalah pentingnya, dan ini didukung oleh beberapa dalil, ya, yang menunjukkan hal tersebut, yaitu apa? Kata Ibnu Hajar di sini adalah waqilah al-qadaru, atau al-qadru huna bimakna al-qadaru. Al-qadru bimakna al-qadaru. Jadi tadi al-qadru dalnya sukun. Al-qadru maknanya al-qadar, dalnya fathah. Al-qadar. Apa maknanya? Yaitu bi fathi ad-dal alladhi huwa muakhi al-qadha, ya, yaitu dalnya fathah yang maknanya adalah al-qadha, ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan takdir, ya. Wal makna annahu, ya, yakdir fiha au yuqaddar fiha ahkamu tilkas sanah, atau di situ ditetapkan di dalamnya hukum-hukum takdir-takdir pada tahun depan ini, ya, pada tahun depan tersebut para jemaah. Nah, jadi yang perlu menjadi perhatian kita, ya, makna tersebut, ya. Yang kedua atau yang keempat tadi, yaitu tentang ditetapkannya takdir. Kalau yang pertama maknanya memiliki kedudukan yang mulia karena malaikat turun, ya, karena Quran turun, penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah, yang menghidupkan, diberikan kemuliaan. Atau maknanya sempit karena ilmu tentang kapan pas tepatnya itu tidak diberitahukan, dirahasiakan. Itu tajik, ya, makna dari al-qadar. Atau tadi sempit, yaitu apa? Bumi ini sempit, penuh sesak dengan malaikat yang turun, ya. Sehingga yang sebagian ulama mengatakan matahari itu seperti baskom, ya. Kata Nabi syikil jafnah mithlu
syikil jafna, seperti separuh dari jafna. Jafna itu tempat makan ya, atau baskom para jemaah, matahari itu. Kemudian cahaya lemah. Nah, lalu yang berikutnya adalah dengan dalnya fathah, yaitu apa? Al-qadha, ditentukan takdir ketetapan makhluk semuanya di tahun tersebut, tahun akan datang. Ya, tahun akan datang. Tadi sudah saya cari ya dalil-dalil tersebut, mudah-mudahan di sini. Di sini Nabi bersabda ya, dari Abi Hurairah, Imam Muslim, tadzakarna lailatal qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shifki jafnah. Ini untuk bulannya ini ya. Kami mengingat-ingat dan menyebut-nyebut Lailatul Qadar di samping Rasulullah SAW. Beliau bertanya, siapa di antara kalian ingat ketika terbit bulan? Dia seperti Shiki Jafnah. Shiki Jafnah itu adalah Jafnah itu tempat makan, ya, seperti baskom. Termasuk juga matahari, ya, matahari juga demikian. Kemudian hadis Ubadah bin Samit, Lailatul Qadri fil ashril bawaqi man qamahunna ibtigha'a husnihinna fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dhanbi wa hiya lailatu tis'in aw sab'in aw khamisatin aw salisatin aw akhiru lailatin. Qala Rasulullah sallam inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun, ya, bal ja'u ka'anna fiha qamaron sati'an sakinatan la barda fiha wala harra wala yahillu likaukabin an yurmi bihi fiha hatta yusbih wa inna amarata syamsi sabihataha takhruju mustawiyatan laisa fiha syi'a mithlul qamari lailatal badr wala yahillu lisyaiton an yakhruja ma'aha yauma idzin. Ini riwayat Ibnu Abdul Bar, hadisnya hasan. Malam Lailatul Qadar berada di 10 hari terakhir. Barang siapa yang menegakkannya, mengharapkan kebaikan yang ada di dalamnya, maka Allah akan mengampuninya dosa yang telah berlalu. Dia berada di malam ke-9, yaitu 29, malam 7, 5, 3 atau akhir lailah. Ya, ini malam 29, 27, 25, malam ganjil. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu safiyatun yalja ka'anna fiha qamaron sati'an, yaitu malam itu cerah, ya, seakan-akan bulan di situ cerah, ya, tenang, sakinatan, tidak dingin, tidak panas. Tadi malam dingin ya, ya, sekarang panas ini, ya. Apakah belum? Allahu a'lam bissawab. Ya. Kemudian tidak boleh bagi bintang-bintang yang ada di langit melempar dengannya di dalam malam Lailatul Qadar. Kalau kita lihat kan kadang ada seperti meteor, ya. Kalau orang bilang meteor itu rujuman lisyayatin, lempar untuk syaitan yang mencuri rahasia langit, dilempar sama Allah Ta'ala. Nah, itu bintang-bintang tidak boleh di sini, ya, hatta yusbih, sampai pagi harinya. Dan mataharinya, tanda-tanda mataharinya adalah pagi harinya keluar mustawiyatan laisa fiha syi'a, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya yang menyinar, ya, yang sampai menghalangi mata atau melihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yaitu dhaifatan hamra, lemah, ya, dan merah. Nah, itu, ya. Seperti apa? Seperti bulan pada malam bulan purnama. Lah ini lebih jelas lagi. Jadi hadis itu memang satu sama lain saling menjelaskan, ya. Jadi nanti mataharinya itu dia meskipun pada jam-jam ketika terbit kan biasanya terangnya
itu menyengat pandangan mata kita. Ini tidak seperti lihat bulan purnama, ya. Dan tidak halal, dilarang setan untuk keluar bersama malam Lailatul Qadar pada hari itu, ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya. Kemudian yang terkait dengan ditetapkannya masalah takdir, ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin, ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam penuh dengan berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami ini sebagai pemberi peringatan. Fiha, di dalam bulan atau di malam Lailatul Qadar itu, yufraku kullu amrin hakim, ya, yufrak, ya, ditebar semua perkara terkait dengan takdirnya manusia, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya, ai fi lailatul qadr yufsalu min lauhil mahfuz ilal katabah amrus sanah. Di malam Lailatul Qadar itu dipisahkan dari lauhul mahfuz kepada para malaikat yang mencatat takdir makhluk ini, ya, perkara amrus sanah, setahun ke depan, takdir tahun ke depan ini. Wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzaq wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Dan apa yang terjadi, ya, di dalamnya, baik terkait dengan ajal maupun dengan rezeki, dan apa saja yang terjadi di akhirnya, ya. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abi Malik, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan para salaf yang lainnya, ya. Ini para jamaah rahmati Allah. Berarti di sini malam Lailatul Qadar tersebut selain keutamaan-keutamaan yang kita dengarkan bahwa di situ Quran turun, malaikat turun, ampunan Allah turun, rahmat Allah turun, dan sebagainya, juga termasuk ditetapkannya takdir setahun dari Lauhul Mahfuz, setahun ditetapkannya. Bagaimana kita menyikapi takdir? Kataballah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah, rawahu Muslim. Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita menyikapi takdir? Ya, kita percaya kepada takdir para jemaah. Ya. Bismillah. Dan percayanya kepada takdir harus dengan amal. Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Faqalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, rawahu Al-Bukhari. Masing-masing kalian sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar kepada takdir saja. Apa kata beliau? Beramallah, berbuatlah. Nah, di antara amal dalam menyikapi takdir adalah kita berdoa. Dalam surat Ar-Ra'du ayat berapa itu? Ayat 39 ya, salah. Tolong dicari 39 ya. Bahwa Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah ummul kitab, yaitu Allahul Mahfuz. Di sini
Al-Imam Asy-Syaukani menulis buku yang judulnya itu Ziyadatul Umri wa Nuqsanuhu. Umur bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Kemudian membawa ayat tersebut dengan berbagai macam keterangan para ulama. Oh, yang dihapus itu adalah maksudnya Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, menetapkan apa yang Allah kehendaki adalah hukum-hukumnya dinasah. Ada yang lain berpendapat lain. Tapi Imam Syaukani mengatakan ini umum, tidak ada taksis. Kalau tidak ada mukhasis, tidak ada yang mengkhususkan, tetap kepada keumumannya. Termasuk apa? Termasuk takdir. Kalau kita mencoba untuk berhenti sejenak dan kita coba mentadabbur ya ayat tersebut berdasarkan ayat-ayat yang lain dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta bantuan yang tidak mungkin dipisahkan, penjelasan para ulama, coba pasti kita semua akan tercengang untuk menanti dan menunggu Lailatul Qadar, karena semua akan hidup bersama dengan tahun depan. Seperti apa yang kita inginkan tahun depan ini? Kan begitu. Ya. Nah, ketika di malam Lailatul Qadar, seperti di sini keterangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa ternyata apa ikhwan, para jemaah, takdir al-qadar bermakna al-qadaru fil mahfuz ilal katabah, diambil dipisahkan dari mahfuz diberikan kepada al-katabah, para malaikat, untuk menentukan yaitu al-amr as-sanah, amr sanah, tahun sekarang takdirnya seperti apa, istrimu siapa nanti, berapa itu tahun depan ini. Ustaz, apakah satu bisa berubah dua? Bisa. Dua berubah tiga juga bisa. Satu tambah satu sama dengan dua bisa. Satu tambah satu sama dengan satu juga bisa. Satu tambah satu sama dengan nol juga mungkin. Antum mau yang mana nih? Antum mau yang mana? Ini para jemaah. Malam Lailatul Qadar, malam menentukan. Angkat kedua tangannya. Nabi bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Hadis sahih. Dan dibenarkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman ketika beliau memberikan taklik terhadap kitab tersebut, yaitu Ziyadatul Umri wa Nuqsanuhu. Enggak salah saya judul kitab, ya, tipis kitabnya. Al-Imam Asy-Syaukani, bahwa umur bisa bertambah bisa berkurang, ya. Ini para jamaah Allah. Sementara kita tahu bahwa apa? Sudah ditetapkan. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna hadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawahu Muslim. Ya. Sesungguhnya penciptaan setiap kalian dalam perut ibu kalian, dikumpulkan dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, zigot, mungkin bahasa biologinya zigot. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, ditiup ruh, diutus malaikat, ditetapkan 4 perkara, ya, ajal, umur, amal perbuatannya, rezekinya, apakah dia orang yang bahagia atau orang celaka, sudah ditetapkan. Kemudian yang lebih menarik dari keterangan ini adalah bahwa apa? Bahwa takdir setahun ini dipisahkan, diambil dan ditetapkan setahun ke depan ini. Ternyata ketika sahabat memahami hadis Nabi
Setiap kalian sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Parakan ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu ya Rasul, kita bersandar pada takdir, sudah nggak perlu berbuat. Buat apa itikaf? Capek-capek Pak. Antum sudah di surga semua kok. Alhamdulillah, ini min babil fa'al, ya, masa mau di neraka. Ya. Di surga semua. Tapi ingat kata Nabi, inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha waliyadu billah. Sungguh ada di antara kalian yang hidupnya itu penuh dengan perbuatan ahli surga. Karena begitu banyaknya amal perbuatan dia, amalan ahli surga, ibadahnya masya Allah mantap, ya, pakai fa. Ini para jemaah. Tapi ternyata apa? Fayasbiqu alil kitab, takdir telah mendahului dia. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Masuklah dia ke dalam api neraka. Kalau yang salah memahami ini, pernah ada tanya sama saya, Ustadz, kalau gitu Allah nggak adil dong. Masa kita semua berada dalam perbuatan ahli surga, di ujungnya neraka. Tapi kalau para sahabat, kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, para sahabat, para salafus soleh, mereka iktikadnya, keyakinannya benar, ibadahnya benar, ibadahnya luar biasa. Kalau kita lihat mereka, kita tidak bisa bayangkan Imam Syafi'i semalam bisa 2 kali hatam. Bagaimana? Tapi ketika mendengar hadis ini, mereka menangis, para jamaah rahmat Allah. Mereka takut. Walladzina ya'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang didatangkan amalnya, mereka takut hatinya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dimaksud orang yang mencuri, berzina? Bukan wahai binti Siddiq. Mereka adalah orang yang sholat, yang puasa, tapi takut tidak diterima oleh Allah. Ini para jemaah. Nah, mari ini kita kumpulkan semua energi, tentu dengan ilmu. Kita fokus, ditakdirkan. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak nyangka. Sudah 2 Ramadan saya tidak bersama, kita tidak bersama dengan Ustaz Muhammad Soleh rahimahullah. Tidak menyangka para jemaah. Sudah 2 tahun ini, 2 Ramadan. Biasanya Ustaz Soleh, masya Allah. Ya, semoga Allah Ta'ala tolong antum, doakan. Mohon saya semuanya dalam sujud antum, ya, dalam doa antum tolong sertakan. Ya, karena Ustaz Soleh soal banyak jasanya. Ya, juga banyak yang hafal Quran dari akhwat-akhwat. Alhamdulillah, yang sederhanaan ma'hadnya dulu. Setelah ada yang ini, beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala, disuruh istirahat. Ya, ini para jemaah. Nah, kita tidak tahu setahun ke depan seperti apa. Sementara takdir, Nabi bersabda, bisa dihalangi dengan doa. Dan doa ini hadisnya sahih. Dan kata Syekh Masyur Salman, kalau Nabi bersabda begitu kemudian tidak ada fungsinya, buat apa? Tidak mungkin Nabi bersabda tidak ada fungsinya. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, mari kita benar-benar kumpulkan semua kekuatan. Betul, sibuk dengan istihmam, dengan di toilet, sibuk kita dengan sahur, buka sahur, sibuk dengan keperluan pribadi, tapi hati tetap fokus. Ya, semuanya kita fokus, minta taufik kepada Allah Ta'ala. Ya, dijaga akan keikhlasan semuanya. Segera mohon ampun jika kita melakukan dosa dan kesalahan, apakah sengaja atau tidak. Ketika diberi kesadaran, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus dalam dosa. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, di dalam bulan atau malam Lailatul Qadar tersebut, bahwa ibadah fiha khairun minal ibadah fiha alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya, lebih baik daripada 1000 bulan.
Ini. Kemudian di dalam bulan tersebut juga apa? Al-amnu wassalam yahillu fi hadhihi al-lailah ala ahli al-iman wa taslimil malaikah yatawala alaihim fiha, bahwa keamanan dan keselamatan, salam, dapat ucapan salam dari malaikat untuk orang yang beriman. Taslimul malaikah, selamat dari malaikat, sehingga malaikat tidak mendoakan raghima anfumriin dakhala alaihi ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu kul amin. Itu. Kalau kita dapat, insya Allah dapat ucapan selamat dari malaikat. Dan insya Allah selamat sampai di surganya Allah Ta'ala. Jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum fa ni'ma ubaddar. Dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat berapa itu? 24 25 ya. Mudah-mudahan enggak salah, tolong dilihat. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh, dari bapak mereka, istri-istri mereka, ya, anak-anak keturunan mereka, semua berkumpul para jemaah. Insya Allah Id sudah ada rencana kumpul keluarga, senang. Ada baboyut, ada mbah, ada kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu, ada anak, cucu keturunan kumpul semua. Ini senior kita sudah punya buyut, Pak. Sudah punya buyut. Ada yang sudah punya buyut di sini, kumpul. Nah, ini kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat memberikan apa? Ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian dengan kesabaran dulu kalian di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, ini tempat yang nikmat. Nah, di malam Lailatul Qadar juga demikian, salam. Ya, salamun alaikum. Makanya kalau kita ucapin salam penting. Kalau sudah antum ucap salam pada saudara antum, assalamualaikum, berarti Anda selamat dari lisan saya, dari hati saya. Bukan assalamualaikum sebagai formalitas, hatinya saya nggak selamat. Dan banyak ikhwan-ikhwan ucapin salam tapi nggak mau ngaji. Sebagai apa? Formalitas. Nggak boleh itu. Nggak benar. Kalau salam percaya. Masa saya, maaf nih, yang saya sampaikan bid'ah apa sunnah? Pak, saya sampaikan bid'ah apa sunnah? Gak mau ngaji, gak percaya, gak sikoh. Tapi ucapin salam. Kalau ucapin salam, berarti percaya dong. Betul. Malaikat ucapin salam, selamat, Anda selamat dari saya. Ketika antum saudara, assalamualaikum, berarti Anda selamat dari saya, selamat. Bukan assalamualaikum, ya gak selamat. Kajiannya gak selamat. Ini perlu saya ingatkan. Ketika gak dijawab, salam gak dijawab. Nanti salam cuman formalitas. Ya itu tolong, itu diingatkan semuanya, berlaku untuk semuanya. Ya, kalau memang belum selamat, jangan ucapin salam dulu. Sebab ketika ucapin selamat, para ulama menjelaskan Anda selamat. Al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam selamat orang lain dari apa? Lisan dan tangannya. Kalau tidak mau hadir dalam majelis ilmu, berarti belum selamat. Yang sayangnya, Anda ucapin salam. Tuh, sayang nggak hadir. Kalau hadir enak, biar paham. Itu para jamaah rahmati Allah. Ya, karena ucapan salam bukan sembarangan. Malaikat pada malam Lailatul Qadar ucapin salam. Malaikat nanti di surga kepada yang masuk surga bersama dengan anak cucunya mengucapkan salam. Jadi ucapan salam bukan formalitas. Ya. Berarti apa? Ucapin salam, selamat. Kalau ustadz yang ucapin salam, berarti Anda, sekarang saya tanya sama antum, yang saya sampaikan bid'ah atau sunnah? Iya para jemaah. Ya. Kitab Tauhid saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Nah, oleh karena itu, mari ya ucapan salam ini benar-benar tebarkan, tapi dengan sebenarnya. Ucapkan antum sama tetangga sama saudara, assalamualaikum, selamat, semuanya selamat, selamat dari lisannya, selamat dari hatinya. Konsekuensinya banyak.
Kalau saya sebagai, nggak ada yang mungkiri saya sebagai ustadz. Saya sudah ngajar di pondok sudah 13 tahun saya ngajar di Minhajus Sunnah, di Roja itu sudah lebih ya, mulai dari 2009 ya, atau 2008 akhir-akhir sampai di sini. Ini ya bisa dipungkiri. Tapi ada yang tidak mengakui sebagai ustadz. Ucapin salam, assalamualaikum Pak. Ada begitu. Warga di sini, iya, nggak ngaji. Nah ini para jemaah rahmati Allah, ya terkait dengan salam ini, pas kebetulan ini. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita di malam Lailatul Qadar ini mendapatkan ucapan selamat dan keamanan dari para malaikat. Ya, malaikat mengucapkan apa? Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini para jemaah. Baiklah, terkait dengan Lailatul Qadar tersebut, ya tadi malam juga sudah beberapa hadis saya sampaikan, yaitu Nabi bersungguh-sungguh di malam 10 hari terakhir melebihi daripada malam yang lain, dan juga Nabi SAW menegakkan malam Lailatul Qadar. Kalau saya ingatkan kembali, kita puasa, ingat hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasakan beda puasanya. Ketika sholat tarawih, ingat hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, malam Lailatul Qadar kita tidak tahu, memang disuruh mencari yang ganjil, tapi kita tidak tahu apakah digenap atau diganjil. Ya, memang Nabi menyampaikan suruh nyari 10 hari terakhir. Di dalam riwayat lain muqayyad bil witri, yaitu muqayyad itu terikat dengan bilangan ganjilnya. Ya. Nah, kita semua kita jaga. Kita sudah backup 10 hari ini. Sekarang malam genap nih, malam ini udah kita majelis. Minum kopi, kita ngobrol sana sini. Tolong jangan ya. Kalau memang boleh ngobrol boleh. Saya sudah saya sampaikan apa yang boleh ketika malam kita itikaf, ngobrol juga boleh. Tapi tolong nanti kalau memang tidak perlu baca Quran lagi, meskipun malam genap para jemaah. Ya, apalagi malam ganjil. Maka di sini kalau kita digabung dan antum sudah menggabung dengan i'tikaf 10 hari, kita sudah menggabung genap dan ganjil. Jangan gantian kayak Jakarta. Genap ganjil gantian. Ini gabung ini. Kalau Jakarta genap ganjil gantian. Cikampek sekarang ini genap ganjil gantian. Sekarang kita genap ganjil gabung. Jangan gantian. Giliran genap kita mungkin ngolor, giliran ganjil tinggal ngantuknya. Ya. Ini para jemaah, genap ganjil jangan pilih. Ini malam genap. Mari kita semangat semuanya. Ya. Nah, dengan baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak itu para jemaah. Baca Quran, zikir, istighfar, banyak semuanya. Ya, semuanya. Jangan lewati kebaikan-kebaikan apapun. Barangkali hanya sekedar menawarkan minuman sederhana, makanan sederhana, apapun para jemaah. Ya, kebaikan-kebaikan mari kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Ya, baiklah para jemaah, sampai di sini dulu. Kalau memang ada pertanyaan, saya utamakan dulu kepada yang bertanya langsung. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai salah satu syarat. Ya. Ya. Bagaimana teman-teman kita di luar sana, seperti petugas kesehatan, keamanan, dan yang bekerja pada malam hari malam. Iya.
Baik, barakallahu fiik. Pertama, terkait dengan meraih Lailatul Qadar, apakah itu dengan syarat kita i'tikaf? Saya belum sampai sekarang belum pernah mendapatkan keterangan para ulama orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf. Tidak demikian, ya. Kemudian tadi saya mencari hadis apa tadi? Astagfirullah. Ya. Kemudian bagi mereka yang ada di luar, apalagi ingin iktikaf, kemudian ada uzur untuk tidak melakukannya, maka tentu orang yang ingin melakukan suatu kebaikan kemudian tidak terlaksana karena ada uzur, dia dapat pahalanya dengan sempurna. Sebagaimana hadis Aisyah muttafaqun alaih, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang sungguh-sungguh berkeinginan melakukan sesuatu kebaikan tapi dia tidak melakukannya, dicatat kebaikan sempurna. Sempurna. Ya. Apalagi sampai dilakukan. Kemudian masalah i'tikaf memang di sini disyaratkan di dalam masjid. Oh ya, saya cari masjid ya. Di dalam masjid. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Jangan kalian berhubungan sama istri sementara kalian sedang iktikaf di masjid. Memang ada pendapat yaitu Abu Lubabah, ya, disebut oleh Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid bahwa berarti itu dalilul khitab, ya. Berarti kalau iktikaf tidak di masjid boleh berhubungan sama istri, atau berarti boleh berhubungan istri kalau iktikafnya tidak di masjid, itu dalilul khitab, hanya satu orang saja itu disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid. Jumhur mengatakan syarat iktikaf harus di masjid. Ya. Nah, adapun masjid beda pendapat. Tadi malam sudah saya sampaikan. Ada hadis yang diperselisihkan tentang ar-rafa dan al-waqafnya, apakah marfu atau mauquf bernabi, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman, la i'tikafa illa fi salasati al-masajid, tidak ada i'tikaf kecuali 3 masjid. Tapi Aisyah mengatakan, ya, ya, wala i'tikafa illa fi masjid jami, tidak ada i'tikaf kecuali masjid jami. Ya, dikuatkan pendapat jumhur tentang ayat tadi. Astagfirullah. Maaf. Ya. Seperti Lajnah Daimah mengatakan yang dibatasin oleh dinding dan di situ ditegakkan sholat 5 waktu namanya masjid. Kalau antum ke Saudi nggak ada namanya langgar, musola, wakaf, surau, nggak ada. Semua namanya masjid, meskipun kecil, nggak ada sholat Jumat, namanya masjid. Terlepas daripada itu perbedaan para ulama, ya. Dan kita ada sholat Jumat, ya, tidak ada masalah. Artinya iktikaf di masjid mana saja. Nah, kemudian yang mereka tidak iktikaf, apakah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam apakah Aisyah itu iktikaf atau tidak. Tapi beliau ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aitah in amiltu, pasti dapat. Ini, ya, pasti dapat ini. Karena Nabi bersabda, man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang terhalang dari malam Lailatul Qadar, kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia akan terhalang. Itu. Oleh karena itu kita juga harus ya harap-harap cemas tadi. Ya. Harap-harap cemas. Ya, minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjawab semua ya? Apa sih, ada enggak yang belum terjawab, Pak, dari pertanyaan itu? Terjawab ya. Baik, yang lain? Ya, silakan.
Lalu yang tanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik. Adapun tanda dari orang secara fisik memang tidak ada penjelasan, baik dalil maupun juga yang saya tahu dari keterangan ulama, apakah wajahnya berseri-seri, jangan-jangan dapat THR gede. Ya, tidak ada. Namun kalau kita lihat secara umum, orang yang mendapatkan kebaikan maka dia semakin baik dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pertahankan bacaan Quran kita, pertahankan qiyamul lail kita, pertahankan puasa kita. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan tersebut, bisa mempertahankan di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah. Wah, saya dapat Lailatul Qadar nih berarti ini. Jangan, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Kamu jangan membersihkan dirimu, ya. Bahasa singkatnya jangan sok suci. Allah yang tahu siapa yang bertakwa pada Allah. Justru kita harus semakin takut, ya. Nah, kalau kita mendapatkan kebaikan dari amal, memuji Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada khaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hambaku, sesungguhnya itulah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian, ya, dan aku balas untuk kalian. Allah yang hitung kebaikan kita. Oleh karena itu, jika kalian mendapatkan kebaikan dari amal-amal itu, misalkan nih di 10 hari terakhir antum bisa menghatamkan 5 kali, misalkan 3 kali, 2 kali atau sekali. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Karena itu adalah merupakan karunia Allah taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidak mendapatkan yang demikian, jangan mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Kenapa saya? Kenapa? Ya itulah nafsul lawamah. Kenapa saya tadi kok nggak baca? Kenapa saya tadi kok sampai terlambat untuk sholat? Kenapa dan kenapa? Terus itu namanya nafsul lawamah. Jiwa yang selalu mencela dirinya. Kenapa saya? Kenapa saya? Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, oleh karena itu tanda-tanda secara fisik memang tidak. Apakah jidatnya tambah hitam? Tidak, nggak ada. Apakah jenggotnya tambah panjang juga nggak ada. Ya, yang pasti ketika disebutkan di malam Lailatul Qadar penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, ya, penuh dengan berkah, rahmat dan berkah. Tidak ada rahmat dan berkah kecuali kalau kita berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Dan tidak ada standar sesuai dengan kehendak Allah kecuali ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu saja para jemaah. Untuk meraihnya adalah dengan ilmu dan amal. Mari kita semua berupaya. Kita semua berupaya berusaha. Oleh karena itu, ya, kita tidak haruslah saya bagaimana, amal saya bagaimana. Ini. Ada lagi yang mau langsung atau ini tertulis dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana hukum sholat taraweh di masjid yang tidak menjalankan sunnah? Apakah kita mencari masjid lain yang jauh dari rumah? Atau tapi jauh dari rumah tapi menjalankan sunnah, atau tetap di masjid yang dekat rumah? Ini pernah ya ditanyakan ke Lajnah Daimah yang diketuai Syekh bin Baz. Ya, kita mencari yang sesuai dengan sunnah.
Namun melihat juga pertimbangan maslahat dan madharat. Kalau kita selalu lewat depan masjid yang kita dekat dengan rumah, ya kelihatan orang cuma dada-dada saja. Assalamualaikum, loh ini kemana ini sholatnya, kemana? Ya. Nah ini kalau sampai terjadi seperti itu bisa bergantian. Ya. Kenapa kita sholat yang sesuai dengan sunnah? Ya memang sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu perintah Nabi SAW. Tapi ketika kita lihat maslahah, ya, dan madharat, dan pertimbangan madharatnya lebih besar ketika kita melewati masjid dekat kita. Apa bentuk madharatnya? Mungkin diteror, ya, dan lain sebagainya. Setiap orang bisa mengukur masing-masing. Maka bisa bergantian. Sebab kalau kita paksakan di tempat yang tidak sesuai sunnah, kadang hati gundah, galau. Ya. Kemudian kalau terus menerus mungkin tidak dengan kaum muslimin, tetap itu saudara-saudara kita. Ketika kita sudah bisa menghitung maslahah madharat, kita juga menghitung maslahah kita hubungan dengan Allah Ta'ala, dan menghitung maslahah kita hubungan dengan sesama manusia. Nah, oleh karena itu konsep atau manhaj yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, kibar tabi'in bahkan, ya, murid sahabat, dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitabnya, yaitu An-Nasihah Lisyabab atau Nasihatun Lisyabab, nasihat untuk para pemuda. Ada dua hal penting, ini saya ulang-ulang. Satu namanya mudarah, kedua namanya mudahanah. Apa mudahanah? Saya bahas yang kedua. Mudahanah itu sikap baik dengan sesama manusia dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Itu namanya mudahanah. Itu tercela dan tidak boleh. Dan Nabi pernah, ya, Allah berfirman, waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka ingin Muhammad, lau tudhinu, kalau engkau mudahana, fayudhinun, mereka juga mudahana. Makanya ketika orang-orang musyrik Quraisy, ini dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika orang-orang musyrik Quraisy, ya, kemudian mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun. Barter. Udah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Itu mudahanah. Yang terpuji adalah mudarah. Sikap baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Dengan bahasa lain, ya, berkorban urusan dunia untuk kepentingan agama. Kalau mudahana, mengorbankan nilai agama untuk kepentingan dunia. Itu mudahana. Ya. Saudara sakit, tetangga sakit, kita duluan jenguk, memberi semangat, bahkan membantu, bahkan bawa ke rumah sakit. Giliran meninggal, kan ada memang, ya, sebagian masih menjalankan, ya, 7 hari sekian hari yang memang tidak ada contoh dari Nabi. Ketika kita tidak datang, saya yakin keluarganya akan membela. Meskipun ada orang yang barangkali kok itu tempat dekat rumah kok tidak datang. Tapi dia, Pak, kemarin yang bawa bapak saya ke rumah sakit, bantu kita, masih semangat sama kami anak-anaknya. Tapi kok nggak datang tuh? 3 hari, 7 hari. Ya mungkin beda aliran, Pak. Paling gitu. Tapi kalau kita udah tidak ada sosialnya, kemudian kita main tunjuk, ya ribut. Nah, kita mudarah kedepankan.
Mudahana jangan. Kadang agak dengar ribut seter muka. Nah, ini mudahana. Ya. Nah, termasuk terkait masalah-masalah ini. Kalau sholat intinya sesuai dengan sunnah, tapi banyak tambahannya. Apa yang dipakai dalilnya? Dibawa juga oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa terkait dengan sholat id. Kalau misalnya pemerintah salah, tetap ikut pemerintah. Yang salah bagi mereka, benar bagi kita. Dengan hadis yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Rawahul Bukhari. Mereka sholat para imam untuk kalian, mengimami kalian. Kalau imam atau yang menyuruh imam, yang menentukan atau siapa saja benar, maka imam dapat pahala, mereka dapat pahala, juga kalian dapat pahala. Tapi kalau mereka salah, kalian dapat pahala, dosanya untuk mereka. Enak. Ya. Kalau kita paham dengan manhaj enak, melihat maslahah madarat dilihat di situ para jamaah. Ya. Nah, bagi pertanyaan seperti ini, sesekali sholat sekali yang sesuai dengan sunnah. Karena itu terkait dengan hati dengan Allah Ta'ala. Ini terkait dengan kaum muslimin yang barangkali ya, dan saya yakin belum tahu dan belum paham. Seandainya paham, pemahamannya tidak seperti itu ya, alias salah dalam memahami persoalan. Karena yang sampai beda dengan apa yang harus dan sebenarnya. Ya. Kenapa saya bisa bicara begitu? Ya saya dulu begitu. Ya. Saya Bilal dulu kalau tarawih. As-salatu sunnatat tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Wah, enak. Jawab as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli alaihi. Ada yang bilang ayo mulai gitu. Ya. Kemudian setelah rakaat lagi baca Amirul Mukminin Abi Bakar As-Siddiq, dijawab radhiyallahu an, begitu. Ya mungkin dulu ketika orang-orang Syiah menafikkan masalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, mereka begitu. Cuman kok diletakkan di tempat-tempat yang memang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak paham. Pandanglah orang-orang yang melakukan kekeliruan semacam itu karena mereka tidak paham. Ya. Pandanglah para pendeta sebagaimana Umar memandang. Umar melihat pendeta nangis, merasa kasihan. Lalu beliau ingat surat Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, amilatun nasibah, tasla narum hamiyah. Amilatun nasibah, mereka semangat beramal, ujungnya tempat neraka, nangis beliau. Ya, kasihan. Ya. Beda dengan orang sengaja berbuat kesalahan dan tetap berada di atas kesalahan. Nah, ini para jamaah rahmatullah. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat taufik. Dan pertanyaan terakhir, ada dua di sini yang benar. Ustadz mau tanya, yang benar ketentuannya bagaimana saat sahur lalu mendengar adzan? Kapan berhenti makan? Ini ingin saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ini kebetulan ini ingin saya sampaikan kemarin, teman lupa. Ketika menjelang sahur, habis sholat, masih ada waktu kita, lebih utama mana, baca Quran atau istighfar? Ya, maka jawabannya lebih utama istighfar. Karena Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat itu dikomentari sebentar dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Umar mendengar, ya, ini karena Umar ya'til masjid fasamya insanan yaqul Allahumma da'autani fa'ajibtu wa amartani fa'ata'tu wa hadas sahar faghfirli qala fastama as-saut fa idza huwa min dari Abdullah bin Mas'ud fa su'ila Abdullah an dzalik fa qala inna Yaqub akhara banihi ila sahar. Umar mendatangi masjid lalu mendengar seseorang berkata, ya Allah,
Engkau seru aku menjawab seruanmu. Engkau perintahkan aku taat perintahmu. Ini waktu sahur, ampuni aku. Lalu Umar mengatakan, Muharib mengatakan, Umar mendengar suara. Ternyata itu dari rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Ditanya tentang masalah itu, kenapa? Karena Yakub mengakhirkan permohonan ampunnya bagi anaknya di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, ya, di waktu sahur mereka itu mohon ampun. Dan juga hadis Nabi, yaitu hadis Abi Hurairah Imam Bukhari, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullai lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia, ya, ke langit dunia sampai sepertiga malam terakhir. Allah berkata, siapa yang berdoa padaku aku kabulkan, siapa yang minta aku berikan, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Ya, maka hendaklah mohon ampun, ya. Ini untuk mau sahur, ya. Nabi Yakub mohon ampun kan anaknya minta mohon ampun untuk kami. Maka Yakub mengakhiri untuk sahur mohon ampun. Oleh karena itu, ya, lebih baik kita istighfar. Perbanyak istighfar. Apalagi memang bulan berkah penuh dengan ampunan Allah Ta'ala. Kemudian berikutnya, kapan berhenti makan? Nah, ini kalau hadis, ya, yang oleh Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, man sami'an nida'a wal ina'u fi yadihi fala yadahu hatta yakdiya hajatahu minhu. Ya. Rawahu Abu Dawud. Man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengarkan an-nida yaitu azan, wal ina'u fi yadihi, al-ina, ya, bisa ini, ya, fi yadihi di tangan, bejana. Kalau yang makannya besar mungkin baskom di tangannya, makannya banyak, tergantung, ya, tergantung ukurannya, ya. Wal ina itu bisa gelas, bisa ini apa ini, lepek, ya, bisa piring, bisa baskom atau nampan, itu semua namanya ina, ya. Wal ina fi yadih, dan tidak harus di tangan begini, ya, di depan, karena kalau baskom atau nampan nggak mungkin nampan dipegang begini, nampan depan barangkali, ya. Wal ina fi yadihi fala yadahu, jangan letakkan hatta yakdiya, sampai dia menghabiskan, menyelesaikan hajatahu minhu, hajatnya dari inak tersebut. Ya, hajat dia selesai, silakan selesai, tapi jangan nambah lagi begini. Selesai itu, ya. Nah, ada pun yang di mulut, lanjutkan, gak ada masalah. Apalagi di mulut, yang di piring, kalau masih ada hajat, lanjutkan. Hatta yakdiya, sampai dia melanjutkan atau yakdiya, menunaikan hajat yang diperlukan dari inak tersebut. Paham di sini para jemaah? Ini, ya, jangan sampai dimuntahkan itu ketika dengar adzan. Bahkan Syekh Ali Hasan membawa asar, teman asarnya lemah, ya, sebagai penguat, ya, bahwa ketika Umar bin Khattab mendengarkan apa namanya adzan, ya, bertanya, apakah masih boleh untuk saya habiskan minuman yang ada di tangan ini, ya. Maka beliau mengatakan boleh, ya. Mudah-mudahan saya dapatkan nih, ya. Jadi boleh. Nah, ini yaitu dari Abu Umamah, uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar. Qala asrabuha ya Rasulullah. Qala na'am. Fasaribaha. Sudah qomat, sementara di tangannya Umar ada ina, ada gelas. Ya Rasul, boleh saya minum ini? Nah, silakan minum, ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Allahu a'lam bishawab. Makanya kalau yang bilang imsak itu tidak ada, ya. Itu bisa dikategorikan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaan kedua, demikian juga saat bulan puasa apakah harus menunggu banyak yang adzan atau cukup satu masjid saja? Ya. Puasa definisinya apa? Al-imsak an kulli muftirat min al-akli wa syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu definisinya. Puasa itu adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, maka minum jima dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Pernah ini enggak saya bawa hadisnya cuma makna. Pernah Nabi bersama sahabat dalam satu perjalanan, kemudian Nabi tolong ya bawakan makanan, siapkan makanan. Sahabatnya bilang, "Ya Rasul, enggak kita nunggu sekalian ini." Ya. Karena masih ada cahaya. Mau buka puasa ambil cahaya. Dikira harus gelap. Ya. Itu keluarkan makanan. Enggak nunggu ya Rasul, kamu. Nabi sampai menegur dia, baru jelaskan ya bahwa akhir dari itulah ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Adapun adzan itu panggilan sholat. Bisa jadi matahari sudah terbenam, muadzin belum adzan. Kenapa? Karena ngejar sunnah, takjil dulu dong. Ya, ya. Pas giliran makanan takjilnya enak, ya bisa terlambat 10 menit. Ya. Ya, kalau hanya korma saja, nah ini yang jadi masalah. Ya, nanti ya. Mungkin langsung adzan. Artinya apa? Adzan panggilan sholat, ya. Nah, kalau tidak puasa muadzin langsung. Tapi kalau lagi puasa sini muadzin saya pikir, wah masa saya nggak dapat keutamaan untuk takjil? Takjil dulu. Nah, itu ada ukuran menit. Makanya kalau di roja, ya roja kan yang adzan nggak puasa itu karena radio. Ya, maka dia pas waktunya ini langsung dia bunyi. Di sini belum. Ya, saya coba telisik, wah muadzinnya lagi iftar. Ya. Apakah nunggu dia? Rugi. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita cari yang tsikoh yang terpercaya dalam masalah tersebut. Insya Allah kalau roja dihati-hati, insya Allah. Ya, dihati-hati dia. Gitu, ya. Karena itu bukan perkara sepele. Karena itu apa? Terkait dengan menghalalkan yang diharamkan. Adzan subuh mengharamkan yang dihalalkan. Kalau ini menghalalkan yang diharamkan kalau maghrib. Ini terkait dengan itu para jemaah. Oleh karena itu harus yakin benar. Nah, kecuali kita jam di sini pakai jam, di Madinah jam jelas, di pintu Masjid Nabawi jelas. Juga di Mekah di Haram juga pakai jam. Para ulama tidak mengingkari jam maghrib, jam ini. Ya. Nah, kalau memang kita ada di tempat yang memang ghurubus syams kelihatan seperti di pantai, sudah jelas matahari tenggelam, udah selesai. Ya, nunggu adzan, enggak ada yang adzan di pinggir pantai. Gitu, ya. Lihat matahari terbenam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita semangat para jemaah semuanya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pada jemaah ini adalah